Mbak W. Ini kartunya saya baca, Mbak W. Tidak ada kejelasan. Ya, kartunya tidak ada kejelasan. Tidak ada kata-kata tentang komitmen ini. Tidak ada. Ini Mbak meminta kejelasan tentang komitmen ini. Tentang hubungan segitiga ini. Yang tidak lagi ini dia minta uang ya. Dia minta uang, nggak dikasih. Atau ini tentang kehidupan yang dibangun. Atau bisa jadi ini tentang kehidupan yang dibangun, yang sedang tidak dia pedulikan. Tidak ada kejelasan tentang hubungan ketiga ini. Ini tentang keuangan, dia minta uang, nggak dikasih, atau dipending, atau di sini ada kehidupan yang dibangun berdua, tapi tidak dilihat lagi. Oke, di sini Mbak, ini dia ada pertengkaran. Dia merasa terjebak. Ini energinya terjebak di dalam masa lalu. Ada terakhir bicara bertengkar ya Mbak. Ya, ini King of Pentacles. King of Pentacles. Dia sibuk kerja tapi dituduh macem-macem. Dia terjebak dalam pikiran. Di sini dia move on. Dia stres. Ini siklus, dia merasa mendapatkan karmanya karena dia harus menghadapi Mbak. Tentang apa ini? Dia nggak mau ketergantungan sama Mbak. Di sini ada energi melihat dirinya sebagai player. Dan di sini dia berbeban berat. Dia nunggu keuangan. Dia melihat Mbak sebagai orang yang punya uang. Di sini dia spy. Dia mengintip. Dia stalking Mbak. Tapi di sini dia nggak mau ngomong apa-apa karena di sini dia merasa gamang, merasa ada dua pilihan. Dia ragu-ragu, dia kayak kembali ke kesadaran diri gitu loh, bahwa ini semua hubungan apa.
Saya kok begini, saya kok tidak menjadi seperti diri saya sendiri. Itu yang saya tangkap dari pikirannya dia. Dia nggak bisa handle perasaan dia tergantung sama Mbak. King sama Queen sama-sama kerasnya sekarang. King of Swords sama Queen and King of Swords. Ini tentang kejelasan di dalam pikiran. Ini tentang menggenggam sesuatu di dalam pikiran. Ada kebulatan pikiran bahwa ini hubungan apa sih? Kok nggak bisa keluar? Kok saya begini sama orang yang saya sayangi? Walaupun dia punya istri, dia menyayangi Mbak. Di sini ada perasaan itu. Saya menangkapnya seperti itu. Dia malah lebih sayang Mbak daripada istrinya. Dan di sini dia ada penyesalan. Dia merasa terpuruk. Dia merasa ini ada pembicaraan ya. Ada pembicaraan yang ini seperti dia sudah sedang mencapai di posisi dia sedang berpikir, ini hubungan apa sih? Kok saya nggak bisa lepas? Ini ada Tuhan malaikat yang menggiring dia untuk berpikir seperti itu. Di sini tidak ada informasi apa-apa bagaimana kenapa saya begitu tergantung, dan di sini tidak mau tergantung sama Mbak, di sini tidak mau memanfaatkan Mbak. Di sini terakhir ada perang mulut ya. Kemarin terakhir bicara sebelum dia ghosting, mungkin Mbak ada pertengkaran. Ada pertengkaran di sini. Dan dari situ dia mundur dari pembicaraan terakhir itu. Dia mundur karena dia menyadari sekarang, kenapa saya seperti ini? Dan dia menyadari posisinya, saya seharusnya mencintai istri saya. Dan dia sedang berjuang. Dia meninggalkan Mbak karena dia ingin memperbaiki dirinya. Dia sedang memperbaiki dirinya. Ketegasan ya. Dia meninggalkan salah satu untuk memperbaiki yang satunya. Memperbaiki hubungan dengan istrinya. Tapi ini belum diakhiri. Dengan Mbak dia belum berakhir. Cintanya kepada Mbak belum berakhir. Dia hanya pergi begitu saja, tidak menyelesaikan. Dia hanya pergi. Nanti suatu saat dia balik lagi. Kayak gitu terus ini. Dia sibuk bekerja. Dia sibuk mengalihkan pikiran dari
dari rasa rindunya kepada Mbak. Dia sibuk mengalihkan pikiran untuk menjaga supaya dia nggak nginget Mbak. Justice, dia mau keadilan dalam hidupannya dia. Tidak ada cinta. Saat ini dia merasa tidak dicintai. Dia ada sesal karena ini bukan yang dia mau. Dia move on, dia meninggalkan, tapi dia masih stalking. Oke. Solusinya judgment kebalik. Nah, ini dia dihadapkan pada pilihan apa? Saya nggak tahu Mbak terakhir perang apa. Saya nggak tahu dengan Mbak kemarin terakhir dia bicara apa tentang pemutusan. Tapi di sini dia ada penyesalan. Penyesalan kenapa saya nggak bisa melupakan Mbak W gitu. Sedangkan saya punya istri. Sedangkan Mbak W, jadi hubungan ini dia juga bingung. Solusinya, ini Anda terperangkap dalam pikiran. Anda harus mereview ulang hubungan ini. Solusinya adalah melihat kembali hubungan ini. Orang yang Anda cintai itu meninggalkan Anda, move on. Tapi di sini stalking. Dia akan selalu begitu. Komitmen ini ditinggal begitu saja. Menuju orang yang dia cintai. Untuk dia berbahagia dan dia pertahankan, selalu akan begitu. Kalau dia kekurangan energi dari istrinya, jadi Mbak di sini terperangkap di dalam hubungan yang tambal butuh saja energi. Kalau dia lemah energinya, dia ngecas ke Mbak kayak gitu. Oke, di sini berbahagialah. Ya, solusinya jangan terperangkap di dalam pikiran. Mbak terperangkap di dalam komitmen yang kosong. Mbak harus berbahagia, mencintai diri sendiri, cari tujuan yang terang. Sembuhkan dirimu. Bergerak maju, mulailah membuat suatu gerakan untuk mencintai diri sendiri, mencintai rumah tanggamu sendiri, ya. Dan pertahankan. Karena ini ada panggilan dari semesta, panggilan dari Tuhan, panggilan dari malaikat. Ini memang untuk menstabilkan diri Mbak. Itu Mbak ininya, solusinya. Solusinya keluar dari perangkap pikiran, karena ini ya Mbak harus belajar mencintai rumah tangga Mbak sendiri. Karena hubungan ini tidak kemana-mana dan ini sudah panggilan dari, ini adalah karma. Ini adalah karma yang Mbak dapatkan. Di sini udah ada malaikat yang datang untuk menstabilkan kehidupan Mbak. Jadi saya disuruh cerita. Twin flame itu adalah pasangan Anda dari kehidupan lalu dihadirkan untuk menghancurkan Anda. Pasangan Mbak ini adalah pasangan penghancur. Twin flame adalah ketemunya Mbak dengan diri Mbak sendiri, bukan pasangan. Pasangan ini akan terus ngaco energinya Mbak supaya memang tujuan dari malaikat adalah Mbak masuk ke dalam inti diri sendiri. Karena di sini malaikat kasih tahu bahwa Mbak belum mencintai Allah.
karena rasa sakit ini sangat dalam. Mbak akan nangis-nangis, akan lemah lunglai, tak berdaya, dan nanti tesnya akan datang lagi kalau dia datang lagi mengambil energi Mbak. Nanti dia cukup kuat, dia akan pergi tinggalkan Mbak lagi. Mbak yang terperangkap lagi, terjebak dalam mental. Ini malaikat suruh saya kasih tahu, hubungan twin flame yang Mbak pakai itu salah. Jadi di sini twin flame itu bukan pasangan Mbak. Dahulu dia dihadirkan, dahulu dia adalah pasangan Mbak. Dahulu dia adalah pasangan Mbak. Dan kalian menyelesaikan kehidupan ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, sedang tidak, masih ada ganjalan masalah yang belum selesai, belum melepas, masih dendam. Ini bukan Mbak, ini leluhurnya Mbak yang memakai kehidupan Mbak untuk balas dendam sama yang sana atau yang sana kepada Mbak. Karena Mbak yang selalu ditimpa kesedihan, sepertinya yang selalu ditinggalkan, Mbak yang dahulu punya salah. Dia selalu datang untuk ngaco energi Mbak, untuk supaya mau leluhurnya dia menghukum leluhurnya Mbak. Ini cuman antara Mbak dengan dia saja, tidak ada faktor suami Mbak atau istrinya dia. Ini antara Mbak dengan dia. Hubungan ini tidak diketahui oleh istrinya dia dan tidak diketahui oleh suaminya Mbak. Ini asli kalian berdua yang saling hantam-hantaman. Tidak ada orang ketiga, karena kalian adalah orang ketiganya yang harus melompat iman. Harus melompat keluar dari kayak gini. Dan ini cukup sakit. Dan ini cukup melelahkan untuk Mbak bisa keluar. Karena ini bukan cinta biasa. Twin flame adalah pasangan Anda dihadirkan untuk menghancurkan Anda supaya Anda masuk ke dalam inti diri Anda sendiri bersama Allah. Begitu yang saya harus bicara, disuruh leluhurnya Mbak. Dan ini adalah derita leluhurnya Mbak yang melakukan kesalahan. Leluhurnya Mbak minta keluar. Caranya ada, putus kutuk dan karmanya leluhur ada. Silahkan dicari, nanti saya kasih linknya. Cara putus kutuk dan karmanya leluhur. Dipelajari karena ini cinta bukan Mbak dan ini cinta bukan dia. Konsep twin flame yang Mbak pakai salah. Twin flame karena dahulu Anda berdua pernah menjadi berpasangan. Dan ada hal yang belum selesai di masa kehidupan lalu yang dendamnya diselesaikan. Anda dahulu juga tidak baik-baik saja. Anda dahulu meninggalkan sehingga sekarang ditinggalkan. Dia dahulu pasangan Anda, dia dahulu mungkin suami Mbak dan Mbak berselingkuh. Sekarang dibalik dia yang meninggalkan karena dahulu Mbak meninggalkan. Kehidupannya seperti itu. Sehingga ini twin flame adalah hubungan karma di mana Mbak harus ketemu diri sendiri. Kembar jiwanya Mbak itu adalah diri sendiri. Twin flame itu adalah kembar jiwa. Kembar jiwa adalah kembaran jiwanya Mbak, bukan orang ini. Bukan orang ini. Orang ini datang untuk membalas dendam kepada Mbak supaya Mbak masuk ke inti sejatinya bersama Allah. Itu hubungan ini nggak kemana-mana, akan begini saja. Nanti kalau dia sudah kuat dengan istrinya, dia bosan dengan istrinya, dia ke Mbak lagi. Selalu begitu. On off-nya itu selalu begitu. Karena dia ngecas energi dari Mbak. Dia sudah full off dia. Kayak HP. Kalau sudah full dilepaskan kabelnya, itu dia. Nanti kalau baterainya dia kosong lagi, dia nggak nyari, dia nyari Mbak.
Mbak harus melepaskan karena dia harus ngecas dirinya sendiri kepada Tuhan. Ini bukan dia, ini leluhurnya dia yang mencintai leluhurmu. Tapi zaman dahulu ada dendam yang belum terselesaikan. Nanti kalau Mbak sudah mau memutus, dia balik dah. Dia balik. Ya, harus diputus kutuknya leluhur, harus dibayar karmanya leluhur. Mbak dipakai Tuhan, dipakai oleh leluhur. Badannya Mbak, kehidupannya Mbak dipakai oleh leluhur untuk menyelesaikan karmanya beliau. Itu yang arti sebenarnya dari Twin Flame. Ya, terima kasih.